Caranya adalah memasarkan. Maka kita tahu pemasaran properti itu nilainya itu luar biasa. Anda bisa memasarkan misalnya harga rumah 1 miliar. Maka kurang lebih Anda bisa mendapatkan minimal 20-30 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Teman-teman, di video kali ini saya ingin bercerita atau membuka cakrawala terkait bagi siapapun dari Anda yang ingin mulai berinvestasi. Kang, wah saya belum punya dana kalau langsung investasi. Wah, saya belum kebayang Kang dari mana dananya. Mungkin itu yang sering atau mungkin yang teman-teman rasakan. Bener investasi gitu kan. Dana aja, uang bulanan aja pas-pasan. Boro-boro investasi yang puluhan, ratusan juta dan sebagainya. Misalnya memikirkan hal tersebut. Apakah Anda termasuk orang yang berpikir seperti itu? Inilah, coba kita buka saja. Saya hanya ingin membuka sedikit cakrawala kita. Barangkali teman-teman sebenarnya sangat berpeluang untuk berinvestasi, hanya saja belum ngeh gitu ya. Mana sih yang bisa diinvestasikan atau apa yang mesti dilakukan untuk memulai investasi itu dengan kondisi kita saat ini gitu ya. Kadang sulit mengukur kondisi kita saat ini langsung ngomongin investasi misalnya. Nah, kita coba buka saja dari bagaimana sih atau peluang-peluang seperti apa yang bisa jadi solusi kita agar kita bisa mencoba langsung berinvestasi. Oke? Siap ya? Oke. Nah, teman-teman, yang pertama, ini jarang banget orang ngeh. Jarang banget orang ngeh. Yang pertama, kita lihat dari potensi diri sendiri, ya. Apa itu? Bagi yang sudah punya aset sebelumnya. Kita bagi dua saja mungkin ya. Satu adalah yang sudah punya aset, yang kedua yang belum sama sekali punya aset, ya. Tapi saya jamin semuanya ini menuju atau di jalan yang benar menuju investasi sukses, ya. Yang pertama, yang sudah punya aset tapi belum berani berinvestasi. Saya sampaikan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah coba teman-teman menginventarisir aset-aset teman-teman, ya. Kemudian berhitung, dan ketika berhitung cari peluang, atau secara paralel teman-teman cari peluang untuk investasi. Informasi-informasi terkait investasi, khususnya saya sarankan itu adalah investasi-investasi di properti, ya, atau investasi-investasi yang mensupport bisnis properti, karena banyak sekali bentuk-bentuk investasi yang bisa menjembatani dana Anda bisa bergulir di bidang atau di sektor real berupa properti, ya. Anda cari informasinya sambil Anda menginventarisir aset-aset Anda. Saya mulai buka nih sedikit ya. Teman-teman, apakah Anda punya lebih dari satu mobil? Oke. Iya Kang, tapi kan ini butuh, ini juga butuh. Oke, ini lumayan lah ya. Lebih dari satu mobil misalnya. Yang kedua, apakah teman-teman punya lebih dari satu rumah? Ya, atau yang selanjutnya, misalnya Anda teman-teman ini setidaknya boleh mungkin sharing apakah teman-teman mungkin punya lebih dari satu motor. Nah, itu sudah cukup, ya. Karena apa? Ketika sudah begitu, teman-teman nanti setelah menginventarisir, teman-teman akan tahu, oh, kalau mobil harganya sekian tahun turun, ya. Kemudian nggak penting-penting amat juga, yang dipakai sehari-hari cuma satu. Yes, itu adalah
cara berpikir yang baik untuk bisa kemudian mengorbankan satu mobilnya untuk bisa dicairkan, setelah itu dikonversi menjadi sebuah aset di properti atau berinvestasi di properti, baik kafling, baik kemudian rumah, atau kemudian join dalam investasi properti ya, yang banyak sekali bentuknya. Ya, Kang, ada nggak peluang investasi sedangkan dana saya yang ready hanya puluhan juta, dari mulai 10, 20, 30? Sangat-sangat ada, saya jamin itu ada. Oh, jadi saya bisa berinvestasi mulai dari berapa? 10 juta bisa, dari 3 juta sebenarnya ada ya. Dan saya menyaksikan sendiri transaksinya sesuai dengan syariah gitu ya, investasinya sesuai dengan syariah, dan objek investasinya atau instrumen investasinya juga benar-benar real gitu ya, itu ada. Makanya teman-teman, merapatlah di channel ini ya, atau ikut komentar di video di mana video ini tayang ya, seperti itu. Ada seperti itu, mulai dari 3 juta, 5 juta, 10 juta itu bisa. Insya Allah Anda bisa join di properti atau di investasi-investasi lainnya. Tapi bagi Anda yang tadi ya, jangan lupakan verifikasi ya, sambil nyari informasi investasi, sambil inventarisir, jangan lupa ilmu verifikasi seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagi Anda yang belum punya aset, aduh Kang, belum punya aset, aduh ampun deh ya, gitu ya, saya belum punya aset. Oke, Anda mungkin belum punya aset ya, coba deh, ini satu, bagi yang belum punya aset, coba Anda gali, Anda tanyakan ke keluarga Anda. Apakah keluarga Anda ada yang tadi kelebihan mobil, kelebihan rumah, ya, yang mungkin tidak terpakai, kemudian ada kendaraan-kendaraan lain dan sebagainya yang itu sifatnya liabilitas atau liable atau beban, yang makanin ya harus bayar pajak, ya perawatannya dan sebagainya, harganya juga turun. Nah, itu namanya liable, bukan aset. Aset itu adalah sesuatu yang semakin hari itu nilainya semakin naik ya, bukan stabil, bukan, tapi semakin naik, itu namanya aset. Kalau tadi kendaraan dan sebagainya sifatnya biasanya liable. Maka lebih baik aset yang tadi dari keluarga itu adalah teman-teman ajak untuk diinvestasikan. Maka bagi Anda yang belum punya aset, Anda bisa menjadi manajemen investasi ya. Tadi mengajaklah, mengedukasi saudara, keluarga itu ya, untuk menjadi untuk berinvestasi atau mengkonversikan asetnya ke dalam bentuk investasi properti misalnya, seperti itu. Maka Anda bisa menjadi investor tidak langsung. Karena apa? Anda menerima nilai investasi atau keuntungan investasi dari investasi keluarga Anda. Ya, Anda menjadi manajemen investasi kecil-kecilan ya. Seperti itu. Jadi Anda sudah bisa berinvestasi sebenarnya gitu loh. Atau yang terakhir, itu Anda bagi yang tidak punya aset, belum punya aset, maka Anda bisa memasarkan ya. Caranya adalah memasarkan. Maka kita tahu pemasaran properti itu nilainya itu luar biasa. Anda bisa memasarkan misalnya harga rumah 1 miliar, maka kurang lebih Anda bisa mendapatkan minimal 20-30 juta ya. 20, 25, 30 juta Anda bisa dapatkan hanya dalam satu transaksi. Maka menjadi seorang investor ini bukan sebuah hal yang lama ya untuk ditempuh ketika Anda menjadi pemasar properti itu sendiri. Nah ya, kalau begitu sebenarnya jika Anda berada dalam kategori yang barusan, Anda yang mungkin mau mencoba menginventarisir aset, bagi yang sudah punya aset langsung konversi, Anda bisa menjadi investor dan uang Anda atau aset Anda terus berkembang. Yang kedua, mungkin Anda menjadi manajemen investasi atau investasi tidak langsung dari dana atau aset dari konversi dana keluarga Anda, misalnya seperti itu. Yang ketiga, memasarkan properti tersebut. Anda menjadi pemasar terlebih dahulu, untuk selanjutnya komisinya ya atau fee-nya itu kemudian ditanam langsung untuk membeli aset. Maka disitulah sebenarnya jalan yang tepat untuk Anda segera memulai untuk
investasi. Sumber-sumbernya ada di sekitar Anda. Dari harta Anda yang dikorbankan untuk dikonversi, karena sebenarnya menjadi beban bagi Anda. Yang kedua, harta keluarga atau saudara, lingkaran terkecil Anda, dan Anda menjadi manajemen investasinya. Yang ketiga, Anda memasarkan properti tersebut, ya, sehingga Anda bisa langsung berinvestasi dari hasil pemasaran tersebut. Inilah cara terdekat bagi kita semua untuk bisa menjadi seorang investor, khususnya di properti. Demikian pembahasan dari saya untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman, dan bagi yang ingin berinteraksi dengan saya, silakan gabung saja, ikut komentar di video ini atau berkomentar di YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.